Halo sahabat Besiru, selamat datang di Besiru Talk, spesial edisi Waktu Milenial Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Besiru, wow senang sekali nih kita sudah hadir di salah satu program Besiru Hub yang sudah banyak banget yang nunggu-nungguin nih. Yes, yaitu di Besiru Talk, spesial Waktu Milenial Bertanya. Bersama saya Andra Kane di sini, kita akan membahas mengenai hal-hal yang inspiratif, seru, dan juga edukatif buat para sahabat Besiru ataupun buat para sahabat milenial di luaran sana yang sudah mulai worried, yang sudah mulai memiliki keresahan terutama soal masa depan. Wow, kayaknya ini pas banget sih dengan tema kita kali ini tentang jalan menuju kesuksesan. Wow. Ya, tentunya juga saya di sini tidak sendiri karena saya sudah ditemenin dengan salah satu ahlinya nih. Langsung saja di sini ada Dr. Andus, Bapak Haji Samsul Buhari, MKes Psikologi. Halo Pak Samsul. Halo juga. Halo, gimana kabarnya nih di kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Wow. Jadi saya tambahin dikit ya. Ya. Pak Samsul Buhari ini adalah salah satu bisa dibilang Bapak Psikologi Indonesia nih. Wow, gimana tuh Pak? Wah, kalau itu terlalu jauh. Terlalu jauh ya, tapi ini beliau juga merupakan Ketua Majelis Psikologi untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ya, tahun 2021 sampai dengan 2026. Wow, jadi nggak heran banget sih, Pak Samsul ini juga sering banget warawiri di media cetak ataupun di berita-berita nih, bener nggak Pak? Ya, kurang lebih ya. Karena juga beliau pernah menjadi salah satu dewan juri di beberapa event pencarian bakat di NTB sendiri. Ya, benar Pak ya? Ya. Seperti yang saya pernah dengar Trinidadara Pak ya. Putri Indonesia. Putri Indonesia, wah keren sekali. Tapi itu di bidang psikologinya Pak ya? Ya. Oke, Pak Samsul, saya ingin bertanya dikit. Mungkin juga sahabat Besiru di luar sana sudah penasaran nih. Ya. Kenapa sih Pak Samsul bisa tertarik di bidang psikologi ini sendiri? Karena bidang psikologi itu pertama luas jangkauannya, itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak akan habis-habis masalah yang ada karena berhubungan dengan kehidupan manusia. Dari semua segi, di semua kehidupan. Jadi ilmunya sangat menantang. Wow. Ya. Luar biasa ya. Ini juga udah pasti kalau segi karir sudah bisa dibilang cemerlang ya Pak ya. Jadi pas banget juga dengan tema kita di kali ini Pak Samsul ya. Kemudian untuk background Pak Samsul sendiri ini, apakah memang di bidang psikologi sendiri pernah mengemban edukasi atau gimana nih Pak? Ya, jadi S1 psikologi di Kota Malang. Wow. Di namanya Wisnuwardana. Kemudian sempat S2, tapi S2-nya memang tidak berhubungan langsung dengan psikologi. Oke. Berhubungan dengan kesehatan keselamatan kerja. Tapi itu pun seperti saya bilang tadi bahwa psikologi itu dimanapun bisa masuk. Jadi ilmu kesehatan keselamatan kerja itu juga berhubungan dengan perilaku manusia di dunia kerja. Wow. Jadi memang berkaitan. Berkaitan gitu, Pak, ya. Ya. Oke, daripada kita lama-lama nunggu ya, kita juga punya tayangan materi nih, video yang dibawakan langsung oleh Pak Samsul Buhari. Jadi sebelum kita diskusi, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Baik, sahabat Besiru, kita jumpa lagi dalam materi mengenal diri menuju sukses. Atau biasanya orang lebih terkenal dengan sebutan Who Am I? Oleh saya Samsul Buhari, Magister Psikolog. Oke, lebih jelasnya supaya kita lebih akrab lagi. Nama lengkap saya Dr. Andus Haji Samsul Buhari, Magister Kesehatan Psikolog. Lahir di Sumbawa 14 Juli tahun 1965. Agama Islam. Pekerjaan sehari-hari sebagai PNS di BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendidikan S1 Psikologi Unida Malang. Lulusnya tahun 1992. Kemudian sempat melanjutkan di jenjang S2 Kesehatan Keselamatan Kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2004. Dan aktivitas saat ini selain menjadi pegawai negeri, juga sebagai anggota Kagama NTB, masuk dalam kepengurusan sebagai ketua atau mengkoordinasikan bagian pengembangan dan
data dari seluruh potensi SDM lulusan UGM. Kemudian sebagai anggota APSI, APSI itu adalah anggota Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia untuk NTB, kemudian juga masih menjadi konsultan psikologi di SMP dan SMA, penanggung jawab Biro Psikologi Katarsis, dan baru-baru ini dipercayakan lagi menjadi ketua Majelis Psikologi untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Istri Dr. Hajah Siti Nafsiah dan memiliki 2 orang anak adalah Sakila Habibah Humaira, Safira Amila Putri, dan saat ini tinggal di Perum Elit Rinjani Asri 1A nomor 4 Jatisila. Apabila sahabat Besiru mau menghubungi, itu bisa melalui nomor 0818 052 69712 atau 081 836 6389. Itu perkenalan kita saat ini. Baiklah sahabat Besiru, saya akan mengambil contoh sebuah kasus di mana Rijal adalah seorang pemuda yang pemalu. Kemudian dia selalu sulit untuk bergaul. Sangat jarang dia mau menceritakan perasaannya, keinginan maupun pikiran dalam dirinya. Akibatnya, si Rijal ini kurang dikenal dengan teman sepergaulannya. Kemudian kita harus melihat fakta yang ada bahwa tidak banyak yang tidak mengenal bakat atau potensi diri. Jadi pada saat kita berbicara jalan menuju sukses, itu sebenarnya ada 2 poin yang menjadi kuncinya. Yang pertama adalah bakat, ya, kemudian yang kedua potensi diri. Karena apa? Fakta yang ada adalah banyak yang salah memilih jurusan studi di perguruan tinggi maupun salah memilih tempat bekerja. Untuk kita renungkan bersama bahwa 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Ini diteliti oleh Irene Guntur M. Pesi, di mana dilakukan pada tahun 2014. Nah, kemudian hampir 80% mahasiswa di Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Jadi Nasdem Makarim ini menyatakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2021. Ini banyak kenyataan yang kita lihat di lapangan. Contoh misalnya, ini tidak mengecilkan arti, seseorang yang pernah bekerja di fakultas teknik, kuliah di fakultas teknik, jurusan arsitek, jurusan teknik mesin. Tapi apa yang terjadi? Faktanya bahwa mereka ternyata bekerja menjadi marketing di sebuah bank, marketing di sebuah perusahaan. Ya artinya bahwa fakta yang terjadi bahwa memang benar mereka memilih jurusan waktu studi ini boleh kita katakan memang salah. Sehingga nanti apa yang terjadi adalah hanya mereka lebih kepada mencari duit. Intinya seperti itu. Karena itu mengenal bakat maupun potensi diri itu menjadi penting supaya nanti kita akan bahas jalan sukses. Karena ada 2, ada jalan sukses dan cara sukses. Saya mengambil dari tafsir Al-Azhar Buya Hamka, di mana di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra 84 yang sudah diterjemahkan, artinya sudah ditafsirkan. Karena itu sudah seharusnya setiap manusia mengenal siapa dirinya. Ya kalau tadi bahasa Inggrisnya kita mengenal dengan istilah who am I. Mengapa hal itu perlu? Supaya mudah ia menempuh jalan yang mudah ditempuh oleh bawaan dirinya. Hal ini supaya apa? Supaya ditekankan kalau kita bisa mengenal diri kita, hidupnya jangan gagal dan jiwanya jangan sakit. Dan semua amal di dunia ini adalah baik dan mulia asal saja dilakukan dengan garis yang ditentukan Tuhan. Jadi mengenal diri itu penting. Tetapi
masih banyak juga orang yang belum mengenal dirinya. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita kenal? Yang biasanya sering kita sebut, ya, yang sudah umum orang mengatakan bakat. Nah, bakat itu apa sih sebenarnya? Kita sering mengatakan bahwa kalau ada orang yang pintar musik, kita mengatakan bahwa dia berbakat. Bakat musik. Ada orang yang pintar berbicara, kita bilang bahwa dia bakat ya bicara. Ada orang yang pintar berenang, kita katakan bahwa dia punya bakat berenang. Orang yang bisa melukis, bisa jadi kita katakan bahwa dia punya bakat melukis. Tapi apa iya? Apakah bakat, hobi, atau kesenangan? Nah, jawabannya adalah berbicara bakat. Ya, banyak definisi bakat sebenarnya. Tapi yang kita ambil sebagai rujukan yang dinyatakan oleh Donald of Clifton itu mengatakan bahwa bakat itu adalah pola pikir, perasaan, dan tindakan yang alami. Dan munculnya berulang-ulang dan dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Itulah bakat. Nah, apakah kalau saya ambil contoh tadi, melukis lah, misalnya saya ambil contoh, apakah dia merupakan pola pikirnya? Apakah dia digunakan secara berulang-ulang dia lakukan? Kemudian apakah dia produktif ataukah tidak? Nah, ini nanti kita akan bisa lihat dari keuntungan mengenal bakat itu. Kalau tadi kita bicara bahwa saya contohkan ada melukis, ada bernyanyi, ada berenang. Itu apakah bakat apa tidak? Nah, di sini ada ciri-ciri dari bakat itu sendiri. Ciri yang pertama adalah apa yang disebut dengan nage atau istilahnya learning. Nage ini artinya dilakukan, artinya aktivitas. Jadi kita bicara bakat ini adalah aktivitas produktif, ya, yang dilakukan oleh seseorang. Itu nage itu artinya bahwa dia dalam melakukan aktivitas itu membuat dia jadi terus-menerus, jadi seolah-olah kalau nage itu minta terus. Jadi dia terus melakukan itu tanpa dia bosan, tanpa dia merasa jenuh, merasa lah. Jadi betul-betul dia terus cari berulang-ulang. Kemudian ada yang disebut juga dengan bakat itu adalah rapid learning. Di mana di dalam melakukan, dalam mengerjakannya, seseorang itu mudah dan cepat belajar. Jadi dia mudah melakukannya. Jadi tidak mengalami kesulitan. Kemudian muncullah disebut dengan kepuasan. Jadi ada namanya satisfaction, di mana memunculkan rasanya kepuasan. Jadi dia puas melakukan itu, tidak merasa capek gitu. Jadi dia puas karena ada yang dihasilkan. Kemudian ada juga yang disebut dengan timelessness, di mana orang yang memiliki bakat tersebut itu mudah, ya artinya mudah melakukannya, kemudian mengalir begitu saja, bahkan sampai lupa waktu. Jadi dia senang gitu sampai kadang-kadang lupa waktu. Kemudian hasilnya walaupun dia persiapan tidak terlalu lama misalnya, itu akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan excellent, yaitu langsung bagus dari awal kegiatan yang dia lakukan itu. Nah, bagaimana cara kita mengenal bakat? Arti mengenal bakat kita. Ini yang secara umum kita bisa melihat melalui pengalaman kita. Artinya ketika kita mencoba hal-hal tertentu, ternyata mengalami banyak kemajuan. Nah, berarti itu adalah memang ada indikasi bahwa kita punya bakat di situ. Bisa saja mengikuti tes bakat. Ya, nanti kita akan bicarakan tes bakat selain yang umum, ya, yang ada di pasaran maupun yang ada di teman-teman yang memang melayani tes bakat. Kita bisa memadukan antara pengalaman dan tes bakat yang ada, yang mana di sini kita ingin mengkombinasikan antara pengalaman dan tes bakat itu, sehingga betul-betul di sini akan nampak bahwa orang tersebut berbakat. Kemudian secara gampang saja kita bisa mengenal bakat kita melalui aktivitas-aktivitas favorit kita.
artinya itu yang tadi nagih. Kemudian kita tidak bosan-bosan mengerjakannya. Jadi kenali aktivitas favorit kita. Apa sih yang saya lakukan selama ini? Kemudian cari tahu kepandaian kita. Karena kepandaian itu ada 8 sebenarnya. Ada kinestetik. Kinestetik itu bakat bergerak. Ada matematika. Kemudian ada verbal. Nah di situ misalnya salah satunya. Bertanya pada orang lain. Karena orang lain itu adalah cermin bagi kita. Jadi tanya bisa orang tua, bisa sahabat, bisa teman di tempat kerja. Tanyakan apa yang mereka lihat sebagai kelebihan dirinya. Di situ akan bisa tergambar di situ. Kemudian apa potensi dominan yang kita punya. Kemudian pada saat kita melakukan sesuatu yang kita yakini bahwa itu memang bakat kita jangan takut untuk berbeda. Itu kalau misalnya anggaplah kita akan melakukan sesuatu, kita was-was, jangan-jangan gak cocok, jangan-jangan tidak sesuai. Nah, kalau memang itu sudah diyakini, ya jangan takut berbeda. Kemudian hargai diri sendiri, artinya bahwa setiap orang itu berbeda. Tidak ada dua orang yang cenderung sama. Apa manfaat mengenal bakat? Ini secara umum bahwa pada saat kita atau seseorang mengenal bakatnya, dia akan mengetahui potensi diri. Nah, dengan mengetahui bakat yang dimiliki, ya, kita jadi tahu potensi kita dan mana yang bisa dikembangkan. Tentunya yang kita kembangkan adalah bakat-bakat produktif, kekuatan, bukan keterbatasan. Untuk merencanakan masa depan, nah ini yang sangat diperlukan. Karena apa? Karena tadi pada saat kita berbicara bahwa banyak mahasiswa Indonesia yang salah jurusan, akibatnya salah memilih tempat kerja karena yaitu tadi tidak mengenal bakatnya. Akibatnya rencana masa depannya tidak sesuai dengan ya, harapan atau kenyataannya. Jadi dengan mengetahui bakat yang dimiliki itu bisa sebagai modal untuk merencanakan dan mengembangkannya. Dengan demikian juga turut merencanakan masa depan seseorang. Kemudian juga dengan kita mengenal bakat, kita akan menentukan tugas atau kegiatan. Jadi apa yang akan kita lakukan, apakah sesuai, apakah tidak sesuai. Karena nanti kalau ternyata apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan bakat, itu akan membuat kita menjadi merasa capek gitu ya, merasa capek, merasa terganggu, kemudian merasa tidak puas. Itu kalau kita bekerja tidak atau kita melakukan sesuatu cenderung tidak menggunakan bakat yang ada. Selain hal-hal tersebut di atas yang tadi saya sampaikan, jadi sebenarnya ada 4 hal keuntungannya pada saat kita atau seseorang mengenal bakatnya. Ya, bisa membuat happy. Artinya apa? Pada saat orang sudah tahu bahwa bakatnya adalah menjadi penulis, bakatnya adalah dia menjadi pembicara, maka membuat dia happy. Artinya ada perasaan senang pada saat dia melakukan aktivitas itu. Jadi happy, yang membuat dia puas, yang membuat dia itu tadi nagih, dia melakukan sesuatu yang berulang-ulang tanpa merasakan merasakan capek, merasakan lelah, karena bakat yang kita sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan bakat itu membuat kita menjadi happy. Selain happy, nah ini dengan mengenal bakat atau motivasi bakat kita, itu jalan menuju sukses itu semakin cepat kita raih. Ya kenapa? Kalau sekarang contohnya kita mengenal diri kita bahwa kita adalah orang yang memiliki kemampuan communication, misalnya yang bagus. Kita memiliki kemampuan edukator atau kemampuan motivator. Kita sudah tahu diri kita. Itu bagus, berarti kita bisa memperkirakan, oh kalau gitu saya kuliah di jurusan komunikasi. Nanti bisa menjadi wartawan. Artinya kita tahu jalan menuju sukses kita bahwa nanti saya akan beraktivitas misalnya menjadi wartawan. Nah berarti kita sudah mengetahui jalan kita sukses. Pada saat kita bukan orang yang senang memberikan pelayanan. Kita rendah di social service. Saya tidak punya bakat analytical.
saya tidak punya bakat restoratif misalnya. Berarti bisa jadi saya tidak cocok untuk menjadi seorang di bidang kesehatan, misalnya contoh menjadi dokter. Ya kenapa? Karena bakat-bakat ini tidak menunjang dia sukses di bidang kedokteran. Jadi dengan mengetahui bakat kita lebih awal itu bisa mempercepat menuju jalan sukses. Karena tadi saya katakan di awalnya bahwa dengan mengetahui bakat, seseorang bisa merencanakan masa depan. Kemudian dengan bakat itu sendiri, dengan kita mengenal bakat itu, keuntungannya adalah bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau sekarang misalnya saya tahu bahwa bakat saya adalah orang yang suka misalnya memberikan bantuan, service. Oh berarti saya nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Beda loh dengan kalau saya adalah punya bakat di bidang edukator. Berarti saya punya manfaat untuk mengajar orang, untuk memotivasi orang. Dan yang terakhir adalah ya kita bisa membangun sebuah peran peradaban. Artinya kita tahu nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan bakat saya ini kita akan membangun sebuah peradaban baru. Misalnya kalau saya punya bakat di bidang edukasi, di bidang motivator, di bidang punya bakat komunikasi, ya saya bisa aja nanti membuat sebuah sekolah. Nanti di sekolah itu saya bisa membangun sebuah peradaban baru di bidang edukasi. Nah ini yang tadi keuntungannya. Pada saat kita tahu bakat kita, ya, kita akan mendapatkan 4E itu tadi. 4E itu adalah dalam aktivitas. Artinya seseorang pada saat dia melakukan aktivitas sesuai dengan bakatnya, dia akan merasa enjoy. Enjoy itu adalah dia akan merasa ya tadi happy itu tadi. Jadi enjoy merasa senang. Kemudian akibat senang itu dia akan fokus. Kemudian pada saat dia fokus itu akan membuat dia bekerja dengan tujuan. Jadi enjoy itu membuat orang menjadi senang. Kemudian yang kedua, dengan kita bekerja atau sesuai dengan bakat kita, entah bekerja, entah kuliah, ya kita akan merasa easy. Artinya easy itu mudah dilakukan, walaupun sesulit apapun. Karena apa? Karena kalau muncul perasaan mudah, karena senang, itu istilahnya kesulitan itu dapat diatasi. Nah kemudian kalau orang sudah enjoy, sudah easy, itu tentunya akan menghasilkan excellent. Artinya excellent ini orang lain itu akan melihat apa yang dihasilkan oleh kita itu. Artinya excellent itu adalah penilaian dari orang lain. Apakah nanti penilaiannya bagus, sangat bagus. Nah pada saat misalnya penilaiannya mengatakan tidak bagus, tidak excellent, berarti bisa jadi tidak enjoy, tidak easy, tidak sesuai dengan bakat yang dia punyai. Yang terakhir adalah, itu akan ada E terakhir adalah earn, artinya menghasilkan. Nah, bakat itu kalau betul-betul sudah ditempatkan sesuai dengan keadaannya, orang akan menjadi enjoy, menjadi easy, menjadi excellent, dan ada hasilnya. Hasilnya bisa berupa uang, bisa jasa, atau bisa juga produk. Nah kemudian di dalam diri setiap manusia, kalau kita berbicara bakat, itu setiap manusia punya 34 bakat. Nah di dalam setiap manusia ke-34 bakat itu pasti ada, tetapi tergantung dari kekuatannya. Artinya ada yang kuat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lemah dan sangat lemah. Makanya kita kenal dengan istilah strength, weakness, jadi kekuatan dan keterbatasan. Tapi di sini yang kita bicarakan adalah kita akan fokus, akan memperhatikan strength kita, kekuatan kita. Jadi ibaratnya di sini kekuatan itu kita perkuat, kita fokus pada kekuatan, dan weakness-nya atau keterbatasannya kita siasati. Tetapi selama ini banyak orang
yang terpaku pada kelemahannya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya menutupi kekuatannya. Semakin dia berusaha untuk meningkatkan keterbatasannya, ya semakin tidak bisa. Karena apa? Karena itu tadi yang namanya keterbatasan kita siasati saja, bisa dengan melibatkan orang lain, bisa berkolaborasi, tetapi yang menjadi fokus dan branding orang itu adalah strength-nya, kekuatan. Apa yang sering terjadi bahwa di dalam diri manusia itu selalu ada pikiran negatif dan pikiran positif. Makanya ada istilahnya berpikir positif. Contoh misalnya, orang berpikir makanya nggak maju-maju, tidak menemukan siapa dirinya karena selalu berpikir negatif, misalnya memiliki banyak kekurangan. Jadi dia menganggap bahwa saya ini kurang dibandingkan orang lain. Nah ini yang keliru. Seharusnya dia berpikir bahwa dia pun punya kelebihan. Jadi memiliki banyak kekurangan itu negatif. Tapi kalau bisa berpikir positif, kita balik dia memiliki banyak kelebihan. Karena apa? Setiap manusia itu diciptakan banyak kelebihannya. Kemudian dia pun berpikir negatif, yang nampak hanya kelemahannya saja. Ya, jadi lemah saja. Kemudian memandang sesuatu selalu negatif. Merasa keberadaan diri adalah bencana. Dan yang terakhir adalah dia menganggap dia gagal sebagai produk yang gagal. Tapi kalau seseorang bisa berpikir positif, itu tadi dia akan berpikir bahwa sekecil apapun itu kelebihannya. Memiliki potensi, kekuatan meskipun belum tergali. Jadi orang yang berpikir positif, bahwa saya punya kekuatan. Ya, cuma belum digali ya. Makanya tadi lewat penelusurannya. Mampu melihat dari sisi positif. Berprasangka baik saat diuji. Dan dia selalu berpikir bahwa dia adalah sebaik-baik ciptaan. Karena memang setiap manusia diciptakan, apapun kondisinya, adalah sebaik-baik ciptaan. Kemudian ada pertanyaan kita. Ada dua nih, ada urusan manusia dan Allah, dan ada urusan manusia. Sehingga seringkali kita berbicara, apakah kita bicara jalan atau cara sukses. Jadi mana yang penting, jalan sukses atau cara sukses. Setiap orang berbeda. Ada yang mengatakan jalan sukses yang lebih dulu, ada yang mengatakan cara sukses terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita mencoba melihat ada 4 tabel. Kemudian di sisi kiri itu ada panah, ada benar, ada salah, ada jalan. Kemudian ada cara, ada salah atau benar. Cara membacanya adalah jalan salah, ya, jalannya salah, caranya salah, itu orang akan kesasar dan dia tidak tahu. Artinya bahwa apa yang dia akan lakukan itu kalau jalannya salah, caranya salah. Jadi artinya jalan menuju sukses dan cara menuju sukses itu salah, dua-duanya salah, dia akan kesasar. Tapi kalau orang itu salah jalan, cara benar, dia kesasar tapi masih lebih cepat tahu. Jadi kalau kesasar itu sama-sama dia tidak tahu, gelap. Tapi kalau yang jalan salah, cara benar, masih di abu-abu, artinya masih kelihatan tapi masih belum nampak, jelas. Kalau jalan benar, tapi cara salah, orang itu akan berada di area warna hijau, itu lambat, tapi sampai tujuan. Sebaliknya, kalau jalan benar, cara benar, itu sampai ke tujuan yang cepat. Nah, apa itu cara benar? Ya, apa itu cara dan apa itu jalan? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi bahwa kalau kita ingin sukses, ada 2 untuk mencapai sukses itu. Jadi tidak bisa kita bilang ada yang menggunakan cara sukses, pasti sukses. Ada cara sukses, pasti sukses. Tapi harusnya penggabungan dari jalan dan cara. Saya sering menganalogikan bahwa jalan itu adalah lebih kepada aktivitas, lebih kepada action. Kemudian kalau cara itu lebih kepada teori, lebih kepada baru angan-angan. Jadi kalau
kita menggabungkan dua itu, ya, artinya aktivitas, kemudian kita tahu ilmunya, jadi cara itu ada ilmunya, itu pasti akan sukses. Ya, karena banyak juga orang yang hanya pakai jalan saja, artinya memang nyampe, tapi seperti itu tadi, makanya harus jalannya benar, caranya juga benar. Akhirnya akan menuju ke suatu tujuan yang memang menjadi keinginannya. Misalnya contoh, kalau dia kuliahnya, ya, ambillah contoh kalau kita kuliah, kita mau sukses di waktu kuliah. Kemudian pertama, kita harus tahu dulu bakat kita, cocoknya di jurusan apa. Itu sebenarnya sudah kita mencari jalannya. Kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa lulus kuliah dengan baik? Kan ada caranya. Misalnya mengatur waktu, belajar yang bagus. Nah, pada saat jalannya sudah ketemu, caranya sudah ketemu, pasti sukses itu akan diraih. Nah, kemudian ada yang tadi yang sudah saya ulas tadi, bakat dan kekuatan. Kalau kita bicara bakat itu memang bawaan dari lahir. Tapi itu bisa juga dikembangkan. Kalau kekuatan itu lebih kepada kompetensi, kemudian lebih kepada kompetensi, dan dia kekuatan itu kadang-kadang tidak memerlukan bakat. Jadi kekuatan itu yang penting kita kerjakan, ya pasti bisa. Artinya bahwa kalau kita ingin, biasanya kalau kekuatan itu bicara kompetensi di situ. Nah, memang bakat dan kekuatan kalau dia ketemu dua-duanya, itu kita akan bisa, yang tadi saya katakan, orang itu akan menjadi easy, enjoy, excellent, kemudian learn. Nah, kekuatan itu tadi aktivitas yang jika kita melakukannya, kita akan semakin kuat karenanya. Jadi kalau kekuatan, kemudian kualitasnya prima dan konsisten, makin sering kita lakukan, itu kekuatan itu akan semakin baik. Karena ini berhubungan dengan kompetensi, yang berhubungan dengan latihan-latihan yang memang perlu dilakukan. Nah, kita baru bicara secara umum. Jadi setiap manusia, itu tanpa kecuali, diberikan keistimewaan yang unik, yang merupakan fondasi dari bangunan kesuksesan masing-masing. Kemudian keistimewaan unik itu unik. Jadi setiap orang punya istimewanya. Tidak ada yang tidak istimewa. Walaupun misalnya dia terbatas pada sisi lain, tapi pasti dia lebih di sisi lain. Karena setiap manusia itu unik, membawa masing-masing sesuai dengan bakat yang sudah Allah ciptakan, atau boleh kita katakan terinstal oleh Allah untuk masing-masing manusia. Nah, itu menjadi sumber dari potensi kekuatan. Nah, ibarat kalau kita bicara kapak itu punya dua sisi. Pada saat kita ditanya, jadi sisi mana yang seharusnya diasah agar cepat berhasil dan bermanfaat, tentunya sisi ujung untuk memotong kayu. Tetapi pertanyaannya adalah, pada saat saya tidak punya palu, tapi saya harus memalu paku, jadi tidak mungkin saya menggunakan sisi yang tajam. Pasti saya akan menggunakan sisi belakang atau yang panah hitam itu untuk memukul. Jadi memanfaatkan sesuatu berdasarkan manfaatnya. Jadi itulah yang disebut dengan sisi kekuatan setiap orang. Jadi kita mengasah bakat itu bisa. Yang penting untuk apa bakat itu akan kita gunakan. Jadi tidak ada manusia Superman. Yang ada adalah hanya di dunia berita saja bahwa ada Superman. Jadi kesimpulannya adalah setiap ciptaan memiliki fitur unik atau bakat tadi sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kemudian karir terbaik seseorang selalu terkait dengan fitur uniknya atau bakatnya. Jadi tidak bisa orang ditempatkan sesuai. Jadi nggak ada, pasti dia akan pada saat tidak cocok atau tidak sesuai dengan bakatnya, dia tidak akan mendapatkan 4E tadi. Kemudian memahami bakat penting. Kenapa bakat penting kita pahami? Karena intinya yang pertama memilih jurusan, yang kedua program pengembangan diri, memilih karir yang sesuai dengan panggilan, karena aktivitas kita bekerja itu adalah sebuah panggilan, bukan sebuah keterpaksaan. Kemudian bisa memahami orang lain,
kemudian membangun tim, dan bisa menjadi authentic leader. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf, nanti kita akan dalami di sesi-sesi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat milenial dan juga sahabat Besiru, itu dia tadi tayangan yang sudah kita saksikan ya. Wow, menarik sekali ini, bener-bener ya. Ini kayaknya nih para milenial di luar sana nih sudah langsung melek gitu ya. Apalagi berkaitan tentang mengenali diri sendiri nih. Pak Samsul, Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Bener nggak tuh? betul sekali. Betul sekali ya. Ya. Itu kira-kira gimana tuh penjabarannya? Nah, kalau berhubungan dengan penjabaran, artinya pada saat kita tidak mengenal diri kita pasti nggak akan sayang. Kalau sayang itu pasti kita rawat, kita jaga, kita kembangkan. Pada saat seseorang tidak mengetahui dirinya, saya ini mau ngapain sih? Saya punya bakat apa sih? Misalnya. Kemudian dia melihat orang lain punya kelebihan. Dia terkutak-kutik dengan kelebihan orang lain. Sementara dia sebenarnya punya kelebihan. Akhirnya apa? Dia akan tidak sayang pada dirinya misalnya. Dia tidak akan berusaha untuk mengembangkan diri. Dia menjadi pesimis. Dia jadi menyesali hidup. Ya akhirnya apa? Dia jadi sakit, jadi merana. Karena memang dia tidak sayang sama dirinya. Ya, itu salah satu. Jadi tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan sayang. Karena apa sih yang saya mau lakukan? Nah, jadi sepenting itu ya sahabat Besiru, memang ketika kita tidak mengetahui diri sendiri, itu juga berarti kita nggak tahu nih apa yang kita punya gitu, potensi apa, bakat apa yang kita miliki. Karena juga bakat bisa dibilang ketika kita sudah tahu nih Pak ya, kita juga bisa mengenal bakat-bakat ataupun potensi yang bisa kita kembangkan ke depan nanti. Tapi ini Pak, ada beberapa kasus yang sering saya lihat, terutama kita ya sebagai milenial nih, di mana kadang kita punya bakat, punya keinginan, punya hobi untuk melakukan sesuatu lah misalnya, tapi ketika ada tekanan dari orang tua, itu yang paling berat, itu kira-kira gimana Pak? Ya, itu juga banyak. Saya temui juga. Artinya bahwa seringkali yang pertama itu seringkali antara keinginan anak dan keinginan orang tua itu seringkali bertolak belakang. Yes. Ya kalau sejalan sih bagus lah ya. Tapi biasanya bertolak belakang. Artinya si anak mau ke kiri atau mau pilihan A, orang tuanya harus B. Kenapa? Karena pertama kacamata antara keduanya berbeda. Nah, artinya pada saat berbicara sukses itu apa sih? Sukses itu selalu dihubungkan dengan materi. Itu cenderung. Pada saat orang punya mobil bagus, rumah bagus, penghasilan besar, karir bagus, pasti dikatakan sukses. Padahal sukses itu adalah tidak sama untuk setiap orang. Oke. Ada orang sukses, merasa sukses kalau dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi gak perlu dia kaya. Tapi dengan dia punya ilmu misalnya. Yes. Atau dia suksesnya artinya bahwa dia dikenal oleh orang lain. Bisa mendatangkan manfaat misalnya jadi dokter atau jadi psikolog atau jadi guru. Pada saat misalnya contohnya paling sering kita temui misalnya. Ada seorang anak. Dia nanti biasanya ditanya waktu SMA. Pas mau lulus SMA. Kamu mau kuliah di mana? Atau mau lanjut kemana? Pada saat dia mengatakan, saya tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Ya berarti dia memang tidak pernah tahu apa profesinya, apa yang sudah dilakukan. Dia berarti artinya bahwa tadi kalau dia tidak tahu jati dirinya, tidak mengenal dirinya, kekuatannya apa, dia tidak bisa merencanakan masa depan. Itu yang pertama. Dia tidak tahu itu karena dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal bakatnya, dia tidak tahu sama sekali karena tidak pernah. Dia mau tahu dan bisa jadi tidak ada yang memberitahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia masih ragu-ragu. Artinya dia sudah punya arah, tapi apakah saya pilihan A atau pilihan B? Nah, sementara orang tuanya masih juga ada pilihan. Nah, ragu-ragu itu jadi masih abu-abu lah. Tapi ada juga orang yang sudah mantap. Mantap memilih ini. Karena biasanya orang yang sudah mantap itu, ya itu tadi dia sudah tahu dirinya, arahnya kemana. Sehingga makanya kalau tadi kita bicara bakat, dia tahu bakatnya, dia tahu dirinya, dia akan cepat merencanakan masa depannya, suksesnya dia cepat, dia bisa rencanakan gitu. Nah yang repot, ya tadi antara orang tua dan anak tidak sejalan. Nah
biasanya orang tua itu tadi yang saya bilang bahwa dia ingin anaknya sukses. Mm-mm. Ambil contoh pada saat ditanya, kamu mau kuliah di mana? Saya mau di sini. Sini apa? Misalnya seni lukis. Oke. Ya, ada di apa di Beberapa sekolah instansi gitu sekolah ya. tinggi Mm-mm. ilmu seni itu jurusan lukis. Nanti orang tuanya bertanya, kalau kamu jadi pelukis, Nah, kamu makan apa? Nah ini yang repot gitu. yang banyak Nah, banget gak sih Pak? Yang banyak terjadi. Atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak menghasilkan. Misalnya saya mau kuliah di jurusan untuk jadi guru. Iya. Guru SD lagi misalnya. Nanti orang tuanya bilang, ngapain kamu jadi guru? Honornya misalnya. lama. Nah gitu itu yang terjadi. Padahal kita berbicara bahwa potensi anak, artinya kita akan bicara tadi bahwa tingkat 4E itu tadi. Mm-mm. Ada dari bagaimana dia merasa mudah, AC tadi, Enjoy. kemudian dia enjoy, kemudian dia excellent dan ada hasil. Earn Ya, ya. ada earn Dia itu. bisa menghasilkan. Nah itu yang penting sebenarnya. Jadi tadi dikatakan oleh kita kutip ada Buya Hamka mengatakan bahwa jika jadi tujuan kita mengenal bakat itu adalah itu akan membuat hati kita menjadi tenang Oke. dan juga tidak mengalami kegoncangan jiwa. Wah. Jadi kalau orang salah, ya dia tidak akan bahagia, ya tidak ada tujuan gitu kan. Nah akhirnya ya itu tadi berarti dia melakukan jalan yang salah, Mm-mm. caranya akhirnya salah, kesesat, gelap. Tetap dia merasa tidak puas, walaupun misalnya anggaplah dia dapat gaji tinggi. Nah tapi di sisi lain orang melihat wah dia besar gajinya, tapi apakah dia puas dan apakah memang dia sukses? Sukses. Untuk Karena- dalam artian Ya, yang karena kalau sesungguhnya ya. kepuasan itu pasti dia merasa sukses. Sukses mendatangkan kepuasan. Yes. Wah, luar biasa sahabat Basiru. Memang semakin kesini semakin menarik saja nih. Wow. Jadi kita juga sudah posting question box nih Ya, Pak Samsul ya. di IG kita Ya. yaitu di basiru.id. Kali ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Ah, Di sini saya lihat-lihat ada 5 pertanyaan Ya. dari sahabat Basiru. Oke, nanti kita akan tampilin di sini ya pertanyaannya. Oke, di sini katanya ini Pak, ini dari kita sebutin di sini namanya. Ya. Atau nggak usah deh ya kayaknya Ya. ya. Nanti Anonim. anonim ya. Nanti malu sendiri soalnya sahabat Basiru Ya. mungkin ya. Oke, ini katanya nih, bagaimana sih Pak cara tidak berpikir negatif? Ya. Karena selama ini saya kesusahan untuk berpikir positif. Nah. Mohon dibantu ya. Terima kasih. Nah, itu gimana tuh Pak? Itu Ya. dari sahabat Basiru. Silakan. Jadi berpikir positif itu kan kita disuruh berpikir yang baik-baik saja. Yes. Kalau negatif itu adalah seringkali berhubungan dengan merasa pesimis. Jadi optimis, pesimis larinya ke situ. Nah, pada saat kita, ini biasanya kalau pikiran negatif itu muncul karena dia sering merasa gagal, Oke. dia merasa tidak puas gitu kan. Sehingga dia selalu berpikir negatif itu. Bahwa saya selalu gagal, saya pasti tidak berhasil, ada orang yang lebih hebat dari saya. Itu kenapa? Karena dia, yang harusnya yang dia lakukan adalah menerima dirinya. Makanya ada kesan bahwa pada saat seseorang bisa menerima dirinya, bisa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Wah. Pertanyaannya adalah, untuk apa Allah menciptakan? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Pertanyaannya adalah, jawabannya, khalifah. Pemimpin. Khalifah itu pemimpin. Yes. Minimal memimpin diri sendiri. Yes. Nah artinya pada saat dia tahu, oh saya, ya tadi yang saya bilang tadi bahwa berpikir positif itu harus berpikir bahwa saya punya kelebihan. Ya, jadi Gitu. kelebihannya gitu ya. Kelebihannya yang sering diangkat kita dulu. Angkat Nah. benar-benar. Bahwa setiap orang itu punya loh kekurangan, punya kelebihan, siapapun dia. Balance. Siapapun dia. Yes. Di situ. Nah cuma tadi kalau orang yang berpikir negatif itu selalu melihat orang lebih. Dia pasti kurang gitu. Waduh, relate gak sih ini Padahal sahabat Basiru? harusnya dia melihat juga proses. Yes, benar banget. Kenapa sih. seseorang bisa menjadi seperti itu? Ada proses yang dia lakukan. Makanya ada istilah berakit-rakit. Ke hulu? Ya ke hulu bersenang-senang kemudian. Kalau kita tidak, ya walaupun dia punya bakat, tapi tidak ada proses untuk menuju, Yes. ya nggak bisa. Atau kalau bakatnya ada tapi dia berpikir orang lebih hebat dari dia, ya tetap saja gitu. Jadi yang pertama yang dia harus berada dalam pikirannya bahwa dia adalah orang yang hebat. Jadi setiap orang yang Betul, terakhir sahabat di dunia Basiru. ini adalah dia sebagai pemenang atau sang juara. Kenapa? Karena sejatinya manusia diciptakan itu di situ ada perjuangan awal. Yes. Ya, pada benar. saat kita bicara penciptaan pertama di alam rahim, Uh-uh. itu sel sperma
dan sel telur itu kan saling bertemu, sperma mengejar sel telur, itu adalah akan menjadi siapa. Nah, pada saat dia menjadi Anda lah menjadi pemenang dari berjuta-juta sperma yang menembus sel telur itu. Artinya bahwa memang Anda pemenang dari sejak awal. Itu ya harus menjadi poin kita. Cuma sekarang yang harus terjadi bahwa kenapa dia pesimis? Kenapa dia selalu berpikir negatif? Jadi itu dulu penyebabnya. Kalau dia katakan bahwa saya selalu kalah, saya selalu tidak menang. Carilah siapa sebenarnya diri Anda. Jadi intinya bahwa dia belum mengenal dirinya. Jadi, cara yang paling mudah adalah cari bakatnya. Cari bakat. Ya. Jadi kembali ke poin awal ya, sahabat Basiru. Penting banget memang penting untuk sekali mengenal diri sendiri ya. Ini juga kita tentunya nanti bakal lebih detail lagi, lebih lengkap lagi kita ngomongin soal siapa diri kita sendiri ini. Jadi jangan lupa untuk di-follow saja akun Instagramnya Basiru di @basiru.id. Ini juga kita kembali ke question berikutnya nih Pak Samsul, ini juga sudah ada lagi ya. Ini dari sini kita tampilin nanti ya. Oke, ini dari seseorang tanpa nama ya. Yaitu katanya nih, lingkungan saya adalah orang-orang yang berbakat. Ya. Tapi kenapa saya tidak bisa menemukan bakat saya sendiri? Mohon bantuannya Pak. Silakan Pak Samsul, ini gimana ceritanya? Kita harus melihat apakah itu bakat atau makanya ada bakat, ada minat, ada hobi. Itu beda. Itu 3 hal yang walaupun berkaitan tapi beda. Tapi beda. Ya? Gitu. Kalau bakat itu, tadi saya bilang definisi bakat itu adalah pola pikir, perasaan, perilaku yang alami, berulang-ulang. Jadi berulang-ulang dia lakukan itu dan menghasilkan sesuatu yang produktif. Artinya bakat itu dibawa memang dari sejak lahir. Tinggal nanti kekuatannya saja. Tapi bisa dia berkembang, bisa dia tidak berkembang, tergantung lingkungan. Kemudian kalau namanya hobi itu memang karena latihan, artinya bahwa saya kalau senang nyanyi itu sebatas suka. Ya suka. Jadi suka nanti hilang sendiri. Gitu. Pada saat ada hobi lain atau aktivitas lain dia akan ikut ke situ. Kemudian ada lagi yang disebut dengan minat. Minat itu sama juga, lebih kepada kesukaan. Jadi apa sih minatnya? Nah, bisa jadi kalau dia tidak terpengaruh oleh lingkungan itu, ya kembali lagi apakah dia memang punya bakat di situ? Kita lihat dulu di situ. Apakah pola pikirnya, perilakunya, kemudian perasaannya nyambung nggak dengan aktivitas itu? Ya, kalau nyambung pasti connect ya. Apakah dia memang menyukai? Atau tadi pada saat dia, apakah dia merasa 4E itu tadi pada saat dia mengerjakan itu, pada saat dia berada di lingkungan itu, misalnya anggaplah dia merasakan enjoy, dia seneng nggak? Enjoy itu kan ada fokusnya di situ. Kemudian ada selain fokus juga dia akan merasa senang melakukannya. Happy ya. Gitu kan. Nah, jangan-jangan itu juga nggak ada. Nah, sehingga kondisinya dia tidak bisa ikut. Makanya bisa jadi juga dia memang terbatas pada aktivitas yang dilakukan oleh teman-temannya. Dia pasti punya kemampuan lain. Makanya tadi saya bilang kalau kita nanti melihat bakat, setelah kita akan bahas lebih lanjut, itu kan setiap manusia punya 34 bakat. Nanti dari bakat yang sangat kuat, jadi ada 7 bakat sangat kuat, ada 7 bakat yang kuat, ada 6 bakat yang cukup. Yang sedang, kemudian nanti ada 7 yang abu-abu, kemudian ada yang 7 lagi lemah. Tetapi seperti saya bilang tadi, kita tidak fokus pada kelemahan. Kita fokus pada kekuatan dan kita siasati keterbatasan. Itu poin kita di sini. Nah, sehingga nggak perlu takut. Gitu. Orang-orang kan biasanya yang sering sekali Pak, takut dia. Nanti dikatakan bahwa dia nggak punya empati. Loh, saya nggak punya empati. Wow, menarik. Saya nggak punya empati. Kenapa saya nggak punya empati? Ya, tapi saya punya yang disebut dengan melayani orang. Service. Kemudian saya juga kebetulan punya yang disebut dengan konsistensi. Disiplin. Itu bakat tertinggi saya. Nah, kenapa kalau kita hubungkan, kenapa saya tidak punya empati? Tapi empati saya itu terutama bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan, tidak konsis. Saya anggaplah kalau saya hubungkan dengan pekerjaan saya, pada saat dia sering tidak masuk, itu saya mengatakan bahwa bisa aja dia diberhentikan, tidak usah jadi pegawai lagi. Kenapa? Rasa empati saya itu
Tidak untuk orang-orang yang Tidak, itu, tapi gitu. bagi orang yang Kebalikannya. perlu dibantu, yang tidak melanggar aturan, Yes. ya itu tetap ada. Jadi artinya bahwa kita akan menggunakan bakat atau kekuatan itu berdasarkan Kebutuhan. gitu. Nah itu jadi tidak ada yang salah di dalam urutan itu, tetapi yang ada tadi kekuatan kita harus fokus dan kelemahan kita harus siasati. Jadi gak usah takut lah ketahuan mana yang hitam, mana yang abu-abu, itu Iya, kita iya. abaikan. Gitu. Malah bisa jadi kok kalau ternyata yang hitam tuh bagus gitu. Iya. Jadi tidak selamanya kelemahan itu atau keterbatasan itu tidak berguna. Tidak berguna benar. Karena itu bisa menjadi rem juga. Yes. Gitu loh. Jadi bisa, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, misalnya kenapa dia tidak punya empati. Nah, kalau orang tidak punya empati, ya bisa saja dia tidak akan menangis pada saat orang menangis. Misalnya anggap dia konsul. Kalau saya punya empati, jadi pada saat dia menangis, menceritakan sampai nangis-nangis, saya tuh bisa ikut menangis. Iya. Nah, itu kan tidak boleh. Iya, gitu kan. benar. Jadi di satu sisi ada manfaatnya, kita punya keterbatasan itu, tapi yang paling penting adalah kita fokus pada kekuatan kita. Wah, Ya. luar biasa sekali. Sahabat Basiru, mungkin di luar sana yang seperti Pak Samsul bilang tadi ya, kita mungkin terlalu takut dengan yang tidak kita kuasai. Ya. Padahal ketika kita mengetahui apa yang kita tidak bisa, maka kita akan belajar Pak Ya. Samsul ya. Dan kita juga kan bisa merencanakan Yes, apa planning. yang akan kita lakukan, Kita atau jalan mana yang harus kita tempuh Ya, sesuai jadi dengan kekuatan ini kita. pas banget jalan menuju sukses ya. Iya. Makanya jangan sampai ketinggalan sekali nih. Oke, next Pak, kita ke Ya. question berikutnya nih, semakin rame aja nih Pak ya. Oke, ini katanya nih sejak kapan nih Pak kita harus mengenali diri sendiri? Kemudian bagaimana cara kita melakukan hal tersebut? Nah, Gitu Pak. Nah. Sejak kapan nih? Sejak kapannya nih katanya nih? Apakah sejak sedini mungkin gitu kita harus mengetahui diri sendiri, atau malah ketika kita sudah mengetahui konsekuensi kita sebagai orang dewasa nih Pak? ya sebenarnya kalau kita bicara kapan, Yes. harusnya dari dalam rumah. Jadi oke. ada yang disebut dengan keluarga sadar bakat. Family first Ya. berarti ya. Jadi sebenarnya kenapa? Karena di rumah itulah pembentukan nilai-nilai. Wow. Jadi Yes. nilai-nilai itu masuk melalui terutama orang tua kan, orang tua, saudara. Nah, itu yang pertama. Nah, orang tua harus punya kemampuan mengobservasi anak. Jadi kalau contoh misalnya anak itu cerewet, ya cerewet itu macam-macam. Bisa cerewet dia ngomong, ada cerewet dia bertanya. Oke. Nah, itu bisa jadi bahwa anak ini berindikasi communication. Dia punya bakat communication. Tapi nanti komunikasinya dia lancar seperti orang dewasa. Oke. Jadi dia punya lancar lah, kita paham segala macam. Misalnya, atau dia bertanya hal-hal yang bersifat intellectual, analytical. Misalnya pertanyaannya kan aneh misalnya. Kenapa hujan turun dari langit? Atau bagaimana hujan itu terjadi, ayah? Yes. Jangan langsung bilang, kamu masih kecil, cerewet, gak usah tanya-tanya, nanti kamu juga tahu, misalnya. Nah, ini sebenarnya mematikan. Yes. Jadi biarkan, kemudian bisa dijawab dengan cara yang sederhana. Namun kalau tidak terjadi seperti itu, kapan? Itu sebenarnya bisa dilakukan pas di SD kelas 6 awal, SMP kelas 3, kemudian SMA mau kuliah atau dia mau bekerja. Setelah lulus kuliah. Setelah lulus, kemana saya nanti itu? Nah bisa dilakukan, artinya bahwa kalau memang orang tuanya tidak, ya dianya sendiri punya inisiatif. Apalagi dia misalnya merasa ragu, merasa tidak pasti apa yang harus dilakukan, atau dia merasa masa depan suram. Yes. Dia harus gitu loh. Karena kenapa tidak takut dikatakan sakit? Kenapa dia tidak takut pergi berobat? Tidak takut dia sakit. Yeah. Tapi kenapa pada saat dikatakan bahwa Anda, kan yang kita akan bicara kekuatannya. Anda cocok ini, kekuatannya ada ini. Itu kan akan seumur hidup. Yes. Nah ini yang orang nggak pikir. Gitu. Karena dianggap bahwa menemukan diri itu hanya nanti-nantilah. Ternyata nggak bisa. Sebenarnya dalam semua sisi pun mengenal diri itu menjadi penting. Bahkan sampai rumah tangga pun itu harus loh mengenal pasangan itu. Nah, apalagi Karena apa? Karena kalau kita ambil contoh, misalnya kita sudah tes bakat ya nih, pasangan suami istri, sudah kita pakai yang 34 bakat itu. Oke. Ada suami punya disiplin rendah, tapi istri punya disiplin tinggi. Ini akan bisa terjadi bentrok. Yang walaupun ringan misalnya, ambil contoh. Namanya orang disiplin itu teratur, tertata,
dia atur, dia tata, dia rapikan. Rapi gitu Itu ya. disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya masalah waktu, tapi keteraturan. Keteraturan. Sementara suami karena rendah disiplinnya, dia pulang lepas kaos, kaki dibuang saja. Ya, atau sesimpel Ya, mandi, handuk ya. dibiarin di kasur gitu ya. Itu bisa jadi masalah. Iya. Di satu sisi istri rapi, di satu sisi suami tidak rapi. Oh, itu jadi masalah. Jadi pada saat ada hal-hal, nah makanya dipentingkan nanti komunikasi. Jadi dalam apapun kehidupan itu menjadi penting mengenal diri itu. Mengenal Sehingga diri. si A tahu, si B tahu. Berarti saya kalau istri saya marah, oh berarti istri saya begitu. Dia akan berusaha menyesuaikan. Yes. Karena kalau kita bicara mengenal diri itu nanti akan berhubungan lagi dengan personality. Yes. Personality ya. Karena tadi kan pada saat kita bicara bakat, kita bicara 3 poin sebenarnya. Jadi pola pikir, perasaan, dan sikap. Sikap. Yang Habit berulang ya, dan produktif. Itu nih produktif ini. Ya. Apalagi buat sahabat milenial ya, ini sahabat Besiru juga yang kepengen banget produktif gitu Ya. Pak ya, tapi nggak tahu caranya nih gimana. Ini kayaknya Caranya satu, kenali diri. Kenali diri ya, berkaitan banget sama tema kita kali ini. Iya. Ya bener banget. Ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir Iya. Pak ya. Ini juga yang berkaitan banget dengan next tema kita, yaitu katanya nih, apakah setelah mengetahui diri sendiri kita akan langsung ketemu dengan bakat? Begitu Pak. Itu pasti nyambung. Nyambung ya. Jadi kan nanti kita ukur. Oke. Ada alat ukurnya. Asal begini. Asal pada saat kita mencoba mengenal diri orang itu, dia ingin diketahui siapa dirinya. Pada saat dia mengisi, ya, setiap manusia itu mengisi tesnya, mengisi kuesionernya. Itu setiap orang itu ada yang disebut dengan speaking good. Jadi dia akan mengisi pertanyaan-pertanyaan itu dengan hal-hal yang positif, yang bagus. Jadi dia akan mengatakan misalnya, saya pemarah, misalnya contoh. Dia mengatakan tidak. Padahal dia memang pemarah. Ya misalnya. Sadar diri gitu ya. Artinya dia tidak ketemu. Jadi dalam hal ini kalau kita ingin mengetahui diri sendiri, harus berani mengatakan kebenaran. Karena ibaratnya pada saat kita mengenal diri kita berkaca. Kita menggunakan kaca. Jadi apa yang tertulis di dalam pertanyaan itu adalah kita mencoba bercermin. Kita menggunakan cermin datar yang mana dia akan memantulkan. Jadi jangan seperti pepatah yang mengatakan wajah buruk atau buruk rupa, cermin dibelah. Jadi ya bukan salah cermin itu pada saat dia menampilkan apa yang sesungguhnya terjadi. Benar. Jadi sebenarnya pada saat ya sahabat Besiru mau tahu dirinya total, kemudian nyatakan apa adanya, jangan tanggung-tanggung. Nanti akan ketahuan, karena kembali lagi saya katakan bahwa nanti kekuatan atau kelebihan yang kita punya itu kita fokus. Jadi selalu kita akan memfokuskan kekuatan kita, dan keterbatasan kita akan berkolaborasi. Artinya bahwa kita siasati. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah takut-takut ya Pak ya. Gitu. Apalagi kalau kita udah sadar diri dari awal nih, kalau kita punya kekurangan, kerugian, bukannya kita harus punya tanggung jawab nih buat mensiasati, buat mencari yang benar tuh kayak gimana Pak ya. Karena sebenarnya untuk menjadi sukses atau sukses itu tanggung jawab pribadi. Karena tidak yang lain tuh hanya sarana pendukung. Support ya. Mensupport. Jadi kita tidak bisa mengatakan, saya anggaplah ada penjual sesuatu yang kita katakan sukses, jual baju misalnya. Tapi tentunya akan berbeda loh. Pada saat saya juga ingin menjual baju, tidak bisa juga melakukan hal yang sama. Karena bakatnya pasti berbeda. Gitu. Nah jadi jadilah diri sendiri untuk menuju sukses. Tapi kalau nggak mau jadi diri sendiri ya nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya. Jadi tetap harus kita mengetahui dulu who I am gitu ya. Siapa nih diri kita sendiri. Wow, sahabat Besiru luar biasa sekali. Sudah seru sekali, sudah banyak tentunya nih sahabat Besiru juga di luar sana sudah menampung banyak sekali hal-hal positif, edukasi-edukasi yang luar biasa sekali dari Pak Samsul. Wah, keren banget nih. Tentunya juga kita nggak sampai di sini Pak ya. Karena kita akan terus sampai
menuju sukses ya, Ya. sukses bersama sahabat Besiru. Untuk kita membahas atau berbincang hal-hal yang inspiratif, edukatif dan juga seru nih hanya di Besiru, Pak ya. Yes, terima kasih Ya, banyak sama-sama. Pak Samsul, saya Ya, ucapkan kesempatannya sudah ikut, tapi bukan perpisahan ini ya. Ya, ya. Ini awal dari pertemuan kita dan Ah. akan berlanjut ke depan-depannya nanti Iya. tentunya. Jadi buat sahabat Besiru yang sudah mulai penasaran, yang gak mau ketinggalan juga nih, follow aja terus ya. Iya. Dan lihat di Instagram kami yaitu di @besiru.id. Oke, Pak Samsul, ada Ya. kata terakhir buat para sahabat milenial yang sudah intinya pengen banget gitu berplanning untuk masa depan nanti. Silakan, Pak. Ya, kalau pesan saya dua. Ya, pertama perlu mengenal bakat lebih dari awal, dari dini. Kemudian jangan takut untuk diketahui seperti apa, baik kelebihan maupun keterbatasan. Luar biasa. Jadi harus pede aja gitu ya. Ya, Nggak ya, tahu kita ya. cari tahu. Kalau udah tahu kita kembangkan, Ya. Pak ya. Oke deh. Thank you banget Pak Samsul Ya, dan sama-sama. juga para tim yang Ya. bertugas. Dan langsung saja dari Studio Besiru, saya Andra Kane dan juga Samsul Buhari. yes, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye.